Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Atalia Alsa dengan NIM 211053616. Kali ini saya akan menjelaskan paper teori akuntansi mengenai perkembangan kebijakan penyajian laporan keuangan pada PSAK 1. Pembahasan kali ini mengenai bagaimana perkembangan dari setiap revisi yang terjadi pada PSAK 1. Apakah terdapat perubahan atau tambahan, penghapusan, atau pergantian kebijakan dari setiap revisi pada PSAK 1 tersebut. Proses penyajian laporan keuangan sangat penting sekali dalam penyelesaian siklus akuntansi. Laporan keuangan itu digunakan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan, di mana nanti digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, laporan keuangan merupakan proses dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu sendiri merupakan struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah pelaporan keuangan, maka harus melalui tahapan penyajian laporan keuangan agar bisa menyajikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, untuk mengenai penyajian laporan keuangan tersebut terdapat pada PSAK 1. Apa sih PSAK itu? Nah, PSAK merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, di mana merupakan pedoman utama untuk akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan ini disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI. Nah, PSAK ini dibukukan pada tahun 1994. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan membicarakan hal mengenai perkembangan atas kebijakan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Hal yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah mengetahui kebijakan atau apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada PSAK 1 saat melakukan perevisian. Di sini kita melihat ada 4 tahun ya, itu ada tahun 1994, tahun 1958, kemudian tahun 2009, dan tahun 2013. Nah, awalnya itu PSAK kan dibukukan pada tahun 1994. Namun pada PSAK 1 tahun 1994 tidak membahas mengenai penyajian laporan keuangan, melainkan membahas tentang pengungkapan kebijakan akuntansi. Kemudian pada tahun 1998 PSAK 1 kembali dilakukan perevisian. Nah, pada tahun 1998 ini revisi pertama yang dilakukan itu barulah menyajikan tentang penyajian laporan keuangan, di mana PSAK 1 revisi tahun 1998 ini disahkan pada tanggal 4 September tahun 1998. Kemudian pada tahun 2009 PSAK kembali direvisi. Nah, pembahasannya pun tetap masih sama dengan PSAK 1 revisi 1998. PSAK 1 revisi tahun 2009 ini juga membahas mengenai penyajian laporan keuangan. Kemudian PSAK 1 revisi tahun 2009 ini disahkan pada tanggal 17 November tahun 2009. Nah, kemudian pada tahun 2013 dilakukan lagi perevisian pada PSAK 1. Ini adalah perevisian yang ketiga kalinya, di mana juga tetap sama membahas mengenai penyajian laporan keuangan. PSAK 1 revisi tahun 2013 ini disahkan pada tanggal 19 Desember tahun 2013. Perkembangan dalam perubahan kebijakan atas revisi PSAK 1 ini
dilakukan untuk penyempurnaan PSAK, di mana revisi itu bisa terjadi untuk perubahan seperti istilah, kemudian komponen laporan keuangan, bentuk penyajian, dan semacamnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan dari perubahan apa saja yang terjadi pada setiap revisian yang dilakukan terhadap PSAK 1, kita akan membahas yang pertama mengenai perkembangan kebijakan PSAK 1 revisi tahun 1958 ke PSAK 1 revisi tahun 2009. Di sini tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 tahun 1958 yaitu untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Nah, yang di sini kita bisa lihat dari perubahan atas tanggung jawab, di mana dari pengertian tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 revisi tahun 1998, laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab dari manajemen. Kemudian pada PSAK 1 revisi tahun 2009 itu dapat dilihat atau dapat dibandingkan di mana terjadinya perubahan. Di sini itu di tahun 2009 ini untuk pertanggungjawaban laporan keuangan tidak ada yang mengatur mengenai siapa atau pihak yang akan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, kebijakan yang berubah atau yang diganti maupun yang dihilangkan pada PSAK 1 revisi tahun 1998 ke PSAK 1 revisi 2009, di mana adanya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan itu informasi yang disajikan pada PSAK 1 revisi 1998 adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas. Pada PSAK 1 revisi 2009 ini terdapat sama penyajiannya dengan PSAK 1 revisi 1998, namun satu informasi yang ditambahkan ke PSAK 2009 ini, PSAK 1 2009 ini, di mana yang ditambahkan adalah kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kemudian juga terdapat perubahan istilah dari informasi yang disajikan, di mana pada PSAK 1 revisi tahun 1998 ini kata aktiva digantikan menjadi aset di revisi tahun 2009. Kemudian kata kewajiban diganti menjadi liabilitas pada revisi tahun 2009. Kemudian dalam penyajian laporan keuangan itu ada komponen yang membuat penyajian laporan keuangan menjadi lengkap. Di sini pada PSAK 1 revisi tahun 1998 terdapat 5 komponen yang membuat laporan keuangan menjadi lengkap. Di antaranya yaitu neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita dapat melihat di PSAK 1 revisi tahun 2009 ini terdapat juga perubahan, bukan hanya perubahan tapi penambahan komponen dalam penyajian laporan keuangan, di mana penambahan komponen itu yaitu laporan posisi keuangan awal periode komparatif, sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, dan reklasifikasi pos-pos laporan keuangan. Selain itu juga ditemukan perubahan istilah dari neraca menjadi
laporan posisi keuangan, di mana neraca itu dulunya terdapat pada revisi tahun 1998 dan pada revisi tahun 2009 itu diganti menjadi laporan posisi keuangan. Kemudian juga di tahun 98, revisi tahun 1998 ini, laporan laba rugi diganti juga istilahnya menjadi laporan laba rugi komprehensif pada revisi 2009. Nah, untuk laporan laba rugi ini terdapat perbedaan penyajian antara tahun 1998 dengan 2009. Di mana jika di laporan laba rugi di revisi tahun 1998 ini hanya menyajikan menyajikan pendapatan dikurangi beban dan komponen pendapatan komprehensif lainnya itu tidak bergabung ke laporan laba rugi di revisi tahun 1998. Namun pada laporan laba rugi komprehensif yang terjadi pada PSAK 1 revisi 2009 ini, di mana laporan ini memasukkan pendapatan komprehensif di dalam laporan laba rugi pada tahun 2009 ini, revisi tahun 2009 ini. Kemudian adanya perubahan terkait pos luar biasa, di mana pos luar biasa ini berkaitan dengan transaksi yang bersifat tidak normal dan sering terjadi. Contohnya kerugian akibat gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Di mana pada PSAK 1 revisi tahun 1998 pos luar biasa diperbolehkan atau diperkenankan untuk disajikan dalam laporan keuangan. Namun pada PSAK 1 revisi 2009 terjadinya perubahan atas penghapusan terkait pos luar biasa, di mana pos luar biasa tidak diperkenankan untuk disajikan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang tepatan waktu. Terjadinya perubahan dalam penyajian laporan keuangan terkait waktu, di mana pada PSAK 1 revisi tahun 1998 penyajian laporan keuangan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah tanggal neraca. Dan perubahan yang terjadi pada revisi tahun 2009 tidak ada pengaturan tentang tepat waktu atas laporan keuangan. Perubahan lain yang dapat kita temui pada perevisian PSAK 1 revisi tahun 1998 ke PSAK 1 revisi tahun 2009 yaitu tentang hak non pengendalian, di mana pada PSAK 1 revisi tahun 1998 hak non pengendalian itu akunnya bernama hak minoritas. Kemudian adanya perubahan istilah pada tahun revisi 2009 menjadi kepentingan non pengendali. Selain itu, bentuk penyajiannya pun tempat penyajian, di mana hak minoritas pada revisi tahun 1998 itu disajikan terpisah antara liabilitas dan ekuitas. Namun di revisi tahun 2009 ini kepentingan non pengendali itu disajikan di dalam ekuitas. Agar terciptanya penyempurnaan pada PSAK 1, kemudian IAI melakukan kembali revisi pada PSAK 1 di tahun 2013. Hal yang mendasari terjadinya perubahan dan revisi dari PSAK 1 2009 ke PSAK 1 2013 yaitu mengenai perbaikan istilah di dalam PSAK agar mendapatkan istilah yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, pengaruh dari PSAK lain yang belum tersajikan dalam PSAK tahun 2009. Hal itu digunakan agar PSAK 1 tersebut bisa lebih sempurna daripada tahun 2009. Berikut perubahan kebijakan PSAK 1 revisi tahun 2009 ke PSAK 1 revisi tahun 2013. Di sini adanya perubahan mengenai komponen laporan keuangan. Untuk penyajian komponen laporan keuangan
antara tahun 2009 dengan 2013 sama, cuman ada adanya perubahan istilah komponen laporan keuangan pada laporan laba rugi komprehensif di tahun 2009 menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya di tahun 2013. Kemudian bentuk penyajiannya pun berbeda, di mana awalnya kan juga pada tahun revisi 1998 dengan revisi tahun 2009 juga mengalami perubahan istilah dan juga penyajian. Pada PSAK 1 revisi 2009, penyajian penghasilan komprehensif lainnya ini tetap disajikan hanya dalam satu kelompok, yaitu penghasilan komprehensif lainnya. Namun pada PSAK 1 revisi 2013 mengenai penghasilan komprehensif ini disajikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laba rugi. Selanjutnya yaitu tentang perubahan kebijakan PSAK 1 revisi 2009 ke PSAK 1 revisi 2013, yaitu mengenai informasi komparatif. Terdapat perubahan persyaratan dari PSAK 1 revisi 2009 ke PSAK 1 revisi 2013, di mana persyaratan di revisi 2009 mengenai informasi komparatif tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut. Kemudian di tahun 2013 terdapat persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan, yaitu mengenai informasi komparatif minimum dan informasi komparatif tambahan. Berdasarkan pemaparan tadi dapat kita simpulkan mengenai perkembangan kebijakan perubahan yang terjadi pada PSAK 1, di mana perubahan itu lebih banyak terjadi di revisi tahun 1998 ke revisi 2009. Perubahan itu meliputi perubahan istilah, penambahan ataupun pengurangan komponen, serta perubahan bentuk penyajian laporan keuangan. Kemudian di tahun 2013 kembali terjadinya revisi pada PSAK 1, namun tidak sebanyak perubahan revisi di antara tahun 1998 ke tahun 2009. Sekian presentasi saya untuk paper mata kuliah teori akuntansi mengenai perkembangan kebijakan penyajian laporan keuangan pada PSAK 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.